Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan solehah pada hari ini? Ustazah harap kalian semua senantiasa sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan keberkahan, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca Al-Basmalah dan doa belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam video pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang tema 6 subtema 3, ikhtiar meraih cita-cita bagian 2. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, memahami persebaran sumber daya alam di Indonesia. Yang kedua, memahami tentang konservasi terhadap hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, memahami tentang cara mendeklamasi puisi. Dan yang keempat, memahami tentang seni rupa mozaik. Semua makhluk hidup pasti memanfaatkan sumber daya alam. Di Indonesia sendiri, sumber daya alam tersebar di berbagai daerah. Berikut peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Dari peta tersebut, dapat kita identifikasi persebaran sumber daya alam di Indonesia sebagai berikut. 1. Mineral logam. Terdiri dari nikel, biji besi, timah, emas, dan tembaga. Nikel terdapat di Pomala, Sulawesi Tenggara, Danau Tauwati, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Pegunungan Cyclopus, Papua. Biji besi tersebar di Cilacap, Jawa Tengah, Kota Waringin, Kalimantan Tengah, Cilegon, Banten, dan Pulau Obi, Maluku. Timah, biji timah tersebar di Pulau Bangka Belitung, Pulau Singkep, dan Pulau Karimun. Sedangkan emas, potensi endapan emas terdapat di hampir setiap daerah di Indonesia, seperti di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Dan tembaga, potensi tembaga terbesar yang dimiliki Indonesia terdapat di Papua, kemudian di Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. 2. Ada mineral non-logam. Mineral non-logam terdiri dari batu kapur, marmer, belerang, fosfat, dan intan. Batu kapur tersebar di Kebumen, Jawa Tengah, Cilacap, Jawa Tengah, Gresik, Jawa Timur, Cibinong, Jawa Barat, dan Palimanan, Jawa Barat. Marmer sendiri tersebar di Trenggalek dan Tulung Agung, Jawa Timur, Banjarnegara, Jawa Tengah, dan Citatah, Jawa Barat. Belerang tersebar di Pegunungan Ijen, Jawa Timur, Pegunungan Dieng, Jawa Tengah, dan Tangkuban Perahu, Jawa Barat. Fosfat tersebar di Bojonegoro, Jawa Timur, Aji Barang, Jawa Tengah, dan Bogor, Jawa Barat. Sedangkan intan tersebar di Martapura, Kalimantan Selatan, Long Iram, Kalimantan Timur, Seipinang, Kalimantan Tengah, dan Muara Mengkiang, Kalimantan Barat. 3. Sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi terdiri dari minyak bumi dan gas, serta batu bara. A. Minyak bumi dan gas bumi.
Daerah penghasil minyak dan gas bumi di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Pulau Jawa tersebar di wilayah-wilayah lepas pantai utara Jawa seperti di Indramayu, Jatibarang dan Bongas, Cepu, Blora, Wonokromo, dan Delta Kalibrantas. Sumatera terdapat di Perlak, Langkat, Pangkalan Berandan, Pelaju, Dumai, Duri, Rengat, dan Pendopo. Di Kalimantan tersebar di pantai timur terutama di Kutai Bunyu, Tarakan, dan Balikpapan. Sedangkan di Maluku tersebar di sekitar Bula, Pulau Seram, dan Papua di wilayah Kaimana. Selain minyak dan gas bumi, juga dikenal gas alam, liquefied natural gas atau LNG, yang tersebar di wilayah Arun, Aceh, Kepulauan Natuna, Pelaju dan Sungai Gerong, Sumatera Selatan, serta Bontang, Kalimantan Timur. B. Batubara. Daerah persebaran tambang batubara di Indonesia antara lain di Bukit Asam, Tanjung Enim, Sumatera Selatan yang merupakan tambang terbuka, Ombilin, Sumatera Barat yang merupakan jenis pertambangan tertutup, Pulau Laut, Kalimantan Selatan, sekitar Sungai Berau, Kalimantan Timur, Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan, dan Goa, Sulawesi Selatan. 4. Sumber daya alam maritim. Sumber daya laut adalah unsur hayati dan non-hayati yang terdapat di wilayah laut. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia. Di Indonesia bagian barat, dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter, banyak ditemukan ikan pelagis kecil. Sedangkan di Indonesia bagian timur dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter, banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Penduduk Indonesia juga banyak yang melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir. Di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dikembangkan di sana adalah ikan bandeng dan udang. Di daerah pantai terdapat hutan mangrove atau hutan bakau, yaitu tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Ketika air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut. Sedangkan ketika air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Pada umumnya, hutan mangrove berkembang biak di pantai yang terlindung atau di muara sungai. Indonesia juga memiliki kekayaan terumbu karang. Keanekaragaman hayati terumbu karang merupakan potensi sumber daya laut di Indonesia dan merupakan yang terkaya di dunia. Manfaat terumbu karang sebagai berikut. 1. Sumber makanan dan obat-obatan. 2. Mengurangi empasan gelombang pantai yang dapat berakibat terjadinya abrasi. 3. Sebagai sumber perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan para nelayan. Dan yang kelima, dapat menjadi daya tarik objek wisata bahari yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk sekitar dari kegiatan pariwisata. Terumbu karang sendiri banyak ditemukan di bagian tengah wilayah Indonesia seperti di Sulawesi, Bali, Lombok, dan Papua. Konsentrasi terumbu karang juga ditemukan di Kepulauan Riau dan pantai barat Sumatera. 5. Sumber daya alam hutan. Hutan merupakan suatu wilayah yang menjadi tempat tumbuhnya pohon-pohon dan jenis tanaman yang lain. Terdapat berbagai jenis hutan, di antaranya hutan gugur,
hutan sabana, hutan heterogen, hutan homogen, hutan mangrove, hutan buatan, dan hutan hujan tropis. Sumber daya alam hutan meliputi sebagai berikut. A. Kayu. Terdapat berbagai macam kayu yang tersebar di seluruh Indonesia. 1. Kayu jati. Persebaran hutan jati di Nusantara meliputi beberapa daerah seperti Pulau Jawa, Nusa Tenggara, dan Bali. Di Pulau Jawa sendiri, persebaran jati paling banyak terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. 2. Kayu meranti. Persebarannya meliputi hutan-hutan di Pulau Kalimantan dan Sumatera. 3. Kayu cendana. Kayu cendana dihasilkan dari pohon dengan nama Latin Santalum album yang ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dan yang keempat, kayu akasia. Akasia memiliki nama Latin Acacia magnum. Kayu akasia banyak ditemukan di hutan-hutan Jawa Barat. B. Bukan kayu. Sumber daya alam hutan yang termasuk bukan kayu sebagai berikut. 1. Buah-buahan. Berbagai jenis buah-buahan yang bisa ditemukan di hutan adalah buah durian, buah beri, buah kaktus pir berduri, jambu monyet, buah ara, markisa, dan buah keramu. 2. Madu. Cairan kental yang diperoleh dari sarang lebah ini kaya sekali akan manfaat. Madu asli hutan biasanya dijadikan obat herbal dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. 3. Karet. Potensi hutan non-kayu yang satu ini sebenarnya adalah getah dari pohon yang biasa kita sebut pohon karet. Yang keempat, ada rempah-rempah. Jenis rempah-rempah yang dihasilkan hutan diantaranya kayu manis, pala, cengkeh, dan vanila. Dan yang kelima, rotan. Rotan tersebar di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Tahukah kalian makhluk hidup apa saja yang ada di hutan? Jauh di dalam hutan terdapat beberapa makhluk hidup yang jumlahnya semakin sedikit. Di antaranya ada bunga bangkai atau Amorphophallus, kemudian ada komodo, ada cendrawasih botak, ada bunga Rafflesia arnoldi, anoa, badak bercula satu, dan lain sebagainya. Bagaimana cara melestarikan beberapa jenis makhluk hidup yang jenisnya termasuk langka? Salah satu cara untuk melestarikan mereka agar tidak punah adalah pelestarian konservasi in situ dan ex situ. In situ yaitu pelestarian makhluk hidup yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Contoh pelestariannya ada Suaka Marga Satwa, cagar alam, taman nasional, taman wisata, hutan lindung, perlindungan komodo di Pulau Komodo, perlindungan orang utan di Kalimantan, perlindungan Rafflesia di Bengkulu, dan masih banyak lagi. Sedangkan ex situ adalah pelestarian makhluk hidup dengan mengeluarkan dari habitat asli dan dipelihara di tempat lain. Contoh pelestariannya adalah kebun koleksi, kebun raya, kebun binatang, kebun botani, dan lain sebagainya. Berikut contoh jenis hewan atau tumbuhan langka beserta tempat konservasinya. 1. Badak bercula 1, dilestarikan di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. 2. Komodo, dilestarikan di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. 3. Orang utan,
dilestarikan di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. 4. Gajah Sumatera dilestarikan di Taman Nasional Waikambas, Lampung. 5. Rafflesia arnoldi dilestarikan di Taman Nasional Bukit Barisan, Lampung. Dan masih banyak lagi hewan atau tumbuhan langka beserta. Kemarin kalian sudah melakukan praktik membaca puisi. Bagaimana cara kalian membaca puisi tersebut? Apa yang harus diperhatikan dalam membaca atau mendeklamasikan puisi? Deklamasi adalah membaca puisi dengan lagu dan gaya atau gerak tubuh sebagai alat bantu. Deklamasi dapat juga diartikan sebagai salah satu bentuk penyajian dalam pembacaan puisi yang disertai lagu dan gaya tubuh atau gerakan tubuh. Gerak yang dimaksud di sini adalah gerak alat bantu untuk puisi yang bersifat puitis, seirama dengan isi bacaan puisi, disertai gerak-gerik dan mimik dari deklamator. Deklamator sendiri adalah orang yang melakukan deklamasi. Tujuan dari deklamasi adalah mengutarakan pemikiran atau kebijakan yang terdapat dalam suatu puisi disertai gaya dan gerak tubuh untuk memperkuat penyampaian. Sehingga maksud dan nilai-nilai keindahan yang terucap keluar dan didengar oleh orang lain. Pada tema sebelumnya, kalian sudah mempelajari seni rupa teknik tempel. Salah satunya adalah mozaik, yaitu suatu karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi yang memanfaatkan berbagai macam material. Mozaik dibuat dari kepingan-kepingan yang memang dipotong atau telah dibentuk potongan. Potongan yang telah dibuat tersebut nantinya akan disusun dengan cara ditempelkan pada bidang datar dengan menggunakan perekat seperti halnya lem. Dalam seni, mozaik adalah pembuatan garis kontur yang membatasi ruangan maupun bidang tanpa menggunakan pewarna yang dioleskan. Akan tetapi, pembuatan garis kontur tersebut bisa menggunakan tempelan-tempelan yang memiliki warna berbeda. Fungsi mozaik antara lain, yang pertama, sebagai media ekspresi untuk anak usia dini. 2. Membantu pengembangan berbagai fungsi perkembangan yang ada pada diri seorang anak. 3. Mengungkapkan ide-ide maupun suatu gagasan imajinasi dan juga pengalaman yang estetis. 4. Sebagai media ekspresi. Dan yang kelima, membantu untuk memecahkan berbagai macam persoalan sosial. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga Allah memberikan kita semua kemudahan untuk memahami materi tersebut. Marilah kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran kita dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.